Satu. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini berkaitan saya dengan tugas calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Pada modul 3.1 ini ada tugas yaitu tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Dari itu, Ibu mohon berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih Ibu sebelumnya. Berkaitan dengan modul ini yang akan saya tanyakan, yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Bu Murni. Saya akan coba jawab pertanyaan Bu Murni terkait dengan bagaimana saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus yang terjadi, apakah itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Di setiap sekolah pasti mengalami berbagai macam kasus. Hanya kasus-kasus yang terjadi itu tidak dikelompokkan. Hanya kebetulan di sini penjenengan punya tugas untuk mengelompokkan. Jadi saya akan coba untuk menyampaikan pengelompokan itu, di mana ada dua kasus, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Selama saya menjadi kepala sekolah, belum pernah ada kasus yang berupa rujukan moral yang terjadi di sekolah kami. Oleh karena itu, saya kali ini akan mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika, yaitu di mana saya sebagai pimpinan sekolah bisa mengambil keputusan yang tepat. Keputusan itu harus tepat, cepat, tidak salah, untuk mengkolaborasi empat kepentingan. Empat kepentingan itu apa? Yaitu aturan sekolah, bagaimana yang sudah disepakati oleh sekolah itu adalah aturan sekolah, kemudian aturan pemerintah, yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah, keinginan orang tua yang kadang-kadang berbeda dengan anak, kemudian keinginan anak itu sendiri. Nah, empat kepentingan yang masing-masing punya tujuan itu harus disikapi dengan tepat oleh kepala sekolah sehingga menjadi kebijakan yang menghasilkan kebajikan. Bagaimana Ibu selanjutnya dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus yang dimana ada sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan? Ya, bagus. Jadi dari kasus dilema etika yang terjadi, yang pernah saya tangani itu melalui tahapan, akan tetapi saya harus mengembalikan kepada aturan yang berlaku. Aturan-aturan yang berlaku itu aturan sekolah dan aturan pemerintah. Akan tetapi untuk mengeterapkan atau memutuskan apakah anak itu akan tetap bersekolah di sekolah kita atau harus pindah ke luar atau ke sekolah lain, ya tetap aturan menjadi patokan. Kita tetap berkomunikasi dengan orang tua dan anak itu sendiri. Jadi tidak bisa kita hanya mengugemi, itu patokan dengan aturan saja, itu tidak bisa. Tetap harus dikomunikasikan dengan orang tua dan siswa, kesediaannya seperti apa, kesanggupannya bagaimana, akan memperbaiki diri ataukah mau tetap dengan keputusannya yang untuk pindah sekolah. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk
menangani dilema etika tersebut. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, biasanya yang namanya keanehan itu dalam tanda kutip ya, keanehan atau kenakalan peserta didik itu dirasakan pertama atau dialami pertama oleh guru mata pelajaran, yang otomatis anak itu sudah ditangani oleh guru mata pelajaran. Kemudian apabila guru mata pelajaran itu tidak berhasil atau belum berhasil, katakan begitu, maka beliau akan menghubungi atau melaporkan kasusnya kepada guru bimbingan konseling atau guru BK. Nah, inti penanganan itu ada di guru BK. Ya, inti penanganannya di guru BK, karena di BK itu beliau itu punya trik-trik, kemudian punya tahapan-tahapan yang sudah dibuat, yang dilaksanakan di sekolah. Misalnya ya, anak dipanggil, kemudian nanti diwawancarai, ditanya, dinasehati, dibimbing, bahkan kalau memang harus diperingatkan ya diperingatkan, kemudian diberi surat peringatan, kemudian juga home visit itu pasti dilakukan sebelum melangkah ke yang lain-lain. Observasi bagaimana perkembangan anak itu, adakah perubahan selama dia mendapat teguran itu apa tidak, gitu ya. Nah, terus apabila guru BK itu akan memberikan surat peringatan ya, SP begitu. SP itu ada 3, SP1, SP2, SP3. SP1 sebelum memberikan SP1 biasanya guru BK itu berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah memberikan ancer-ancer atau gambaran rambu-rambu apa yang akan menjadi keputusan sekolah dengan berbagai alternatif yang terjadi pada siswa itu. Jadi yang menangani nanti cukup guru BK. Nah, kita beri tenggang waktu 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan sesuai dengan kesepakatan guru BK dan anak itu untuk memperbaiki diri. Nanti selama itu anak itu mendapat observasi, kemudian kalau tidak ada perubahan maka kita komunikasikan untuk memberikan surat peringatan yang kedua. Tentu saja orang tua, siswa, guru BK, wali kelas bertemu dengan kepala sekolah untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa. Nah, demikian pula kalau tidak ada perubahan juga akan dilanjut ke peringatan ketiga yang ujung-ujungnya adalah anak harus menandatangani. Menandatangani apabila anak itu keluar atau tetap tidak mau bersekolah, maka sekolah bersedia membantu untuk mencarikan sekolah di mana dia sukai dan menandatangani. Dan kalau sudah disepakati, ya sudah, kita berikan kesempatan mereka untuk belajar di sekolah lain. Barangkali di sana akan menjadi lebih baik. Gitu ya. Selanjutnya Ibu, selama menangani kasus ya, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema tersebut itu apa Ibu? Iya, memberdayakan guru BK. Ya, kaki tangan kanan kepala sekolah itu guru BK untuk penanganan kasus. Sehingga kepala sekolah harus tetap menjaga komunikasi yang baik dan intens apabila menangani anak, begitu ya, harus intens. Kita harus selalu menggali informasi, karena dari guru BK itu kita akan mendapat informasi yang detail dan menyeluruh sehingga mempermudah kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Selanjutnya Ibu, tadi yang efektif, selanjutnya tantangan dalam mengambil keputusan tersebut bagaimana? Iya, tantangannya ya karena masing-masing pihak punya kepentingan, begitu ya, sehingga itu yang akan menjadi kesulitan atau mempersulit sekolah. Punya kepentingan, misalnya orang tua menghendaki anaknya tetap bersekolah di sekolah inilah ya, katakan begitu. Kemudian
anaknya sendiri sudah tidak mau sekolah, tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki diri, mengerjakan tugas-tugas, karena intinya sudah tidak ingin melanjutkan sekolah di sekolah ini. Kemudian dengan adanya lagi peraturan pemerintah, yang mana program pemerintah itu mencanangkan bahwa seluruh anak di Indonesia harus tuntas wajib belajar 9 tahun. Dengan adanya situasi seperti itu, jadi sekolah harus pintar-pintar untuk mengambil kebijakan supaya tidak merugikan semua. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah dalam menangani kasus tersebut Ibu menggunakan jadwal dalam sebuah penyelesaian dilema etika atau langsung menyelesaikan pada saat itu juga? Setiap kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kami itu dikemas dalam satu penanganan yang terjadwal. Jadi tidak secara tiba-tiba atau secara pokoknya di mana langsung mengambil keputusan begitu, kita tetap harus memprosesnya. Kita melakukan tahapan penyelesaian kasus seperti yang tadi saya uraikan di atasnya. Nah, sebagai finalnya sekolah akan mengkomunikasikan kesepakatan dari orang tua dan anak itu sendiri. Jadi keputusan itu terutama saya tidak bisa menghindar kalau orang tua ingin menghendaki anak tetap bersekolah di sini. Itu karena anaknya tetap tidak mau, itu adalah tanggung jawab sekolah. Bagaimana anak itu supaya tetap bisa bersekolah di sini dengan meminimalisir kenakalannya. Kenakalan dalam tanda kutip. Nah, karena apa? Karena saya masih menghargai orang tua mana yang anaknya ingin menganggur, yang anaknya menganggur. Jadi kita berusaha maksimal supaya anak itu tetap bersekolah di sini. Tapi kalau tetap tidak mau, ya tetap kita fasilitasi untuk bisa bersekolah di tempat di mana dia mau, dan otomatis kalau sudah keluar keesokan harinya kepala sekolah itu akan menginformasikan bahwa anak tersebut itu menyatakan mengundurkan diri atau pindah ke sekolah lain, sehingga diketahui oleh semuanya, sehingga dari petugas Dapodik juga akan menindaklanjuti untuk mengeluarkan. Maka anak itu apabila mendaftar di sekolah lain, dia juga bisa masuk ke sana. Gitu. Selanjutnya Ibu, dalam penanganan kasus, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu pengambilan keputusan dalam menangani dilema etika tersebut? Karena ini masih masalah anak, jadi kita menyelesaikannya tetap di tingkat sekolah, ya. Karena masalah seperti ini. Nah, yang sangat membantu itu adalah guru BK dan wali kelas. Dengan adanya informasi yang secara detail dari wali kelas yang tahu sekali anaknya, kemudian guru BK yang selalu menangani kasusnya, itu akan sangat membantu kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah tetap menggunakan peraturan pemerintah dan peraturan sekolah sebagai payung hukum kebijakan kepala sekolah. Jadi kita nanti tidak disalahkan begitu. Intinya guru BK dan wali kelas itu. Iya. Dan aturan. Iya, dari faktor itu aturan. Kalau dari seseorang itu BK dan wali kelas. Selanjutnya yang terakhir Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengalaman mengambil keputusan ini yang Ibu dapatkan? Iya, betul. Sebagai pimpinan, aturan harus tetap ditegakkan, tapi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk menyelamatkan masa depan mereka. Ya, jadi aturan ada dan itu harus kita ikuti. Tapi kita tetap harus mendengarkan orang tua atau mendengarkan anak supaya anak itu terselamatkan masa depannya. Yang kedua, ini yang saya soroti adalah idealisme guru. Kadang guru itu
idealismenya tinggi, anak itu melanggar ini berarti harus keluar misalnya. Nah itu seharusnya diturunkan idealisme itu, sehingga memberi kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk memperbaiki diri. Dan alhamdulillah itu juga terjadi di sekolah kami, sekolah kita. Itu terbukti kemarin, di tahun kemarin itu ada anak kasis yang sudah termasuk kasus apa namanya tadi, dilema etika, itu yang sudah berat. Nyatanya kita bisa meluluskan dan alhamdulillah sekarang melanjutkan di sekolah yang lebih tinggi. Ya, itu artinya kita menyelamatkan. Ya, iya betul. Terus mengeluarkan siswa dari sekolah, yang ketiga itu juga mengeluarkan siswa dari sekolah bukan solusi akhir, bukan solusi akhir untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Ya, kita masih harus memandang, harus melihat penyebabnya apa, sehingga solusi yang terbaik akan kita peroleh. Bukan satu-satunya apabila kita mengeluarkan siswa itu menjadi solusi. Itu hanya salah satu solusi. Oke. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga semua ini dapat saya ambil hikmah dan dapat saya pelajari. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya juga terima kasih atas semangat Bu Murniasih dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan CGP-nya menjadi GP. Nah, amin ya. Tetap semangat meskipun banyak yang harus diselesaikan, banyak yang harus dikerjakan, baik itu tugas rumah, tugas sekolah, tugas pokok, tugas tambahan. Insya Allah kalau diniati ikhlas, jangan dirasa sebagai beban, akan terus selesaikan. Amin. Sukses saja untuk memilih. Mudah-mudahan. Amin. Waalaikumsalam.